Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Prawira. Saya dari kelas 2A Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya akan menampilkan pengolahan data melalui SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa data. Baik, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Soalnya itu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar bakteri E. coli antara penderita diare dengan bukan penderita diare. Nah, di data soal itu sudah ada data diare dan juga tidak diare yang sudah saya enter terlebih dahulu. Nah, untuk bakteri termasuk ke data variabel numerik dan penyakit tidak diare termasuk ke data variabel kategorik. Di sini bisa dilihat ada dua data 1 dan 2 yaitu diare dan juga tidak diare. Baik, dari dua uji tersebut bisa kita simpulkan bahwa uji yang akan kita gunakan yaitu uji beda dua mean sample independen. Nah, sebelum kita melakukan uji kenormalan, kita akan melakukan select case terlebih dahulu. Ke data, select case, based on time, range, first case 1, last case 19. Continue, oke. Langsung saja kita akan melakukan uji kenormalan, analyze, descriptive statistic, frequency. Nah, variabelnya kita masukkan uji variabel numerik, statistik, mean, median, standar deviasi, skewness. Continue, chart, histogram, show dinyalain, continue, display matiin karena data numerik. Oke. Di sini yang pertama kita akan melihat skewness 1,504 dibagi standar error of skewness 0,524 yang hasilnya yaitu 2,8. Tandanya karena lebih dari 2, tandanya data tidak normal. Nah, poin kedua, histogram tidak berbentuk lonceng, berarti tidak normal. Yang akan kita gunakan karena dari data kedua tersebut sudah jelas tidak normal, yaitu uji beda dua mean sample independent Mann-Whitney. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney yaitu non-parametric analyze, non-parametric legacy to independent sample. Untuk variabel list masukkan numerik bakteri dan grup variabelnya penyakit itu kategori. Sini define grupnya 1 yaitu untuk yang diare dan 2 untuk yang tidak diare. Continue, di sini udah Mann-Whitney. Oke. Bisa kita lihat ada di variabel tes statistik. Di sini untuk menentukan nilai sig-nya ada di asim sig to tail, yaitu hasilnya 0,002. Berarti nilai p-value kurang dari 0,5, tandanya K0 ditolak. Artinya atau kesimpulannya secara statistik pada 5% ada perbedaan antara kadar bakteri E. coli pada air minum antara penderita diare dan bukan penderita diare. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebuah survei berminat mengetahui hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral atau OSI dan tekanan darah pada wanita. Di soal sudah ada data sebelum dan juga sesudah yang sudah saya entry terlebih dahulu. Di sini sebelum dan sesudah termasuk data ke variabel numerik. Nah, tandanya uji yang akan kita gunakan adalah uji beda dua mean sample dependent. Sebelum itu kita akan melakukan reset select yang tadi, select case, reset, oke. Terus lalu kita select case 1 sampai 8. Oke, datanya select case based on time 1 sampai 8. Continue. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji kenormalan. Analyze, descriptive statistik, frequency. Nah, ini di reset terlebih dahulu. Terus variabelnya kita masukkan kedua data tersebut karena dua-duanya numerik. Tekanan darah sebelum, tekanan darah sesudah. Statistik, mean, median, standar deviasi, skewness. Oke.
Displaynya, oh iya, chart jangan lupa ya, nyalain histogram, show normal, continue. Displaynya kita matikan. Oke. Di sini kita lihat tekanan darah sebelum pemakaian kontrasepsi oral dan tekanan darah sesudah pemakaian kontrasepsi oral. Untuk yang tekanan darah sebelum, squeeze 0,503 dibagi standar error of squeeze 0,752. Hasilnya yaitu dihitung terlebih dahulu ya. 0,66. Nah, untuk yang tekanan darah sesudah pemakaian kontrasepsi oral, squeeze minus 0,432 dibagi standar error of squeeze 0,752, hasilnya 0,57. Dari kedua data ini hasilnya kurang dari 2, tandanya data normal. Nah, untuk bagian histogram yang tekanan darah sebelum ini berbentuk lonceng, berarti tandanya normal, dan yang sesudah pun tandanya normal. Jadi dari kedua data tersebut, karena menunjukkan semuanya normal, uji yang akan gunakan adalah uji T dependen karena ujinya parametrik. Oke, langsung saja ke uji T independent. Analyze, compare mean, paired sample test. Nah, variabel 1 kita masukkan yang data sebelum, dan variabel 2 kita masukkan data sesudah. Oke. Kita klik OK. Nah, dari ketiga data ada paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Kita hanya melihat satu poin, yaitu paired sample test. Nah, di sini ada sig-nya, yaitu sig to tail 0,019. Artinya p-value kurang dari alfa 5%. Tandanya A0 ditolak. Kesimpulannya, secara statistik pada alfa 5% ada perbedaan antara pemakaian kontrasepsi oral dengan tekanan darah pada wanita. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara shift kerja dengan hasil produksi. Di sini ada data yang sudah saya entry terlebih dahulu. Untuk yang produksi ini termasuk ke data numerik dan shift termasuk ke data kategorik. Nah, uji yang akan kita gunakan yaitu uji beda lebih dari 2 min, sampel independent, karena nih, dari shift yaitu termasuk kategorik yang lebih dari 2 sampel, ada 1, 2, dan juga 3. Satunya itu pagi, 2 siang, 3-nya malam. Oke, langsung saja kita akan melakukan select case terlebih dahulu. Data reset dulu data yang sebelumnya. Oke. Select case 1 sampai 22. Tuh 22. Continue. Oke. Langsung saja kita akan melakukan uji kenormalan, analyze, descriptive statistik, frequency. Datanya yang kita masukkan hanya data yang numerik, yaitu hasil produksi, statistik, mean, median, standar deviasi, skewness, continue. Display matikan karena numerik. Oke. Di sini poinnya, oh iya, jangan lupa chartnya lupa. Kita nyalakan histogram, show, continue. Oke. Di sini bisa kita lihat poin pertama, statistik skewness 0,39 dibagi standar error 0,491, artinya 0,79, yaitu kurang dari 2, tandanya data normal. Poin kedua kita lihat di histogram, itu bentuknya lonceng, berarti keduanya data normal. Karena keduanya data normal, uji yang akan kita gunakan yaitu uji ANOVA. Baik, langsung saja kita akan melakukan uji ANOVA. Analyze, compare mean,
one way ANOVA. Di sini kita masukkan variabel dependennya itu hasil produksi dan faktornya itu shift kerja. Oke, ini nggak usah dimasukin. Posoknya Bonferroni, continue, optionnya deskriptif, continue. Oke. Nah, yang kita lihat di sini yaitu di bagian ANOVA. Di bagian ANOVA untuk melihat nilai signya. Nah, nilai signya menentukan bahwa sig 0,178. Tandanya p-value kurang dari 0,5. P-value lebih dari nilai alpha 5%. Tandanya H0 gagal ditolak. Berarti kesimpulannya, secara statistik pada alpha 5% tidak ada hubungan antara shift kerja dengan hasil produksi. Nah, di soal selanjutnya itu ada kelompok yang banyak hasil produksinya. Yang paling banyak itu di pada siang hari. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Dari hasil pengumpulan data diperoleh hasil. Nah, di soal itu sudah ada tabel ventilasi rumah yang berisi tidak memenuhi syarat dan juga memenuhi syarat. Yang kedua itu ada ISPA memenuhi syarat, ISPA dan tidak ISPA pilihannya. Oke, 1, 2. Dari data tersebut, ISPA termasuk data kategorik dan juga ventilasi termasuk data kategorik. Nah, untuk uji yang kita lakukan yaitu uji chi-square. Kenapa kita menggunakan uji chi-square? Karena dari data lebih dari 2 proporsi. Oke, sebelum kita melakukan uji chi-square, kita akan select atau meriset select data tersebut. Data sebelumnya. Data, select case, reset, oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square. Analyze, descriptive statistic, cross step. Nah, row-nya itu kita masukkan independen, yaitu ventilasi rumah, dan kolomnya itu dependen atau penyakit ISPA. Statistiknya kita isi chi-square, isinya kita nyalakan karena tabelnya 2x2, terus cellnya obsert dan expect itu dinyalakan, dan percentage-nya kita pilih row karena datanya cross sectional. Continue. Oke. Nah, di sini ada ventilasi rumah, ada case processing, dan chi-square test. Terakhir ada risk estimate. Poin yang pertama kita lihat di chi-square test. Nah, untuk menentukan x kuadrat dan juga p-value, kita tentukan dulu nih mana akan kita pilih dari ketiga data, yaitu ada percent chi-square, ada continuity correction, dan juga Fisher exact. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari ketiga pilihan tersebut. Percent chi-square itu salah satu untuk menganalisis tabel lebih dari 2x2, ya. Terus untuk yang continuity correction itu menganalisis tabel 2x2 dan di bawah nih A dan B nya nih, untuk yang continuity itu nolnya harus SL-nya harus 0. Oke, terus yang Fisher exact test ini untuk menganalisis tabel 2x2, tetapi A dan B nya ini harus terisi. Yang sel yang ini misalkan di sini 0 sel. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan Fisher exact, ini A selnya ini harus terisi, misal 25%. Tetapi karena di sini A nya 0 sel dan kita itu soalnya 2x2, tabel 2x2, kita menggunakan continuity correction. Nah, kita bisa lihat di sini ada value 5,289 yang termasuk nilai x kuadrat. Nah, untuk menentukan p-value itu kita lihat di asymptotic significant to shade, yaitu 0,021. Tandanya p-value-nya ini kurang dari alpha 5%, artinya H0 ditolak. Oke, selanjutnya kita lihat di risk estimate.
G-risk estimate nih kita akan menentukan nilai OR. Nah, untuk menentukan nilai OR kita lihat di out ratio for ventilasi rumah. Lihat di value-nya nih, value-nya kan 6,125, berarti ini nilai OR-nya. Artinya rumah yang memiliki ventilasi tidak memenuhi syarat mempunyai resiko terjadinya ISPA 6 kali lebih besar dibandingkan ventilasi rumah yang memenuhi syarat. Jadi 6-nya ini dibulatkan ya. Terus soal yang kedua tuh jenis C-square yang digunakan adalah uji independensi, karena soalnya itu yang ditanyakan adalah hubungan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 5, yaitu ujilah apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik. Nah, kita lihat di sini datanya sudah saya enter terlebih dahulu. Untuk gula darah ini termasuk data numerik dan sistolik termasuk data numerik. Jadi pertanyaannya yaitu cari nilai R atau koefisien korelasi dan buat interpretasi hasilnya. Yang kedua cari nilai R kuadrat. Yang terakhir cari persamaan garis regresi linear sederhananya. Yang pertama, sebelum kita mengerjakan uji korelasi, kita akan men-select terlebih dahulu data, select case, data, select case, based on time range 1 sampai test case-nya 20, continue, oke. Back, lalu kita akan mencari nilai korelasi dengan cara analyze, correlate, bivariate. Nah, untuk variabel yang kita masukkan yaitu kedua variabelnya, kan, karena kedua variabel itu numerik. Kadar gula darah dimasukkan, tekanan darah dimasukkan, lalu kita oke. Nah, di sini yang akan kita lihat tuh ada di correlation-nya. Untuk kadar gula darah, tekanan darah sistoliknya 0,760 dan tekanan darah sistolik persen correlate kadar gula darahnya 0,760. Tandanya hubungan sangat kuat. Berarti ada hubungan antar gula darah dengan tekanan darah sistolik yang menunjukkan hubungan sangat kuat. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien determinasinya. Kita back, kita ke analyze, regression, linear. Nah, di sini kita masukkan dependennya, yaitu data dependen yang berada di sini, tekanan darah kita masukkan, independennya kadar gula darah. Oke, di sini kan ada data model Sumeri, ANOVA dan juga koefisien. Sekarang kita akan melihat hasil R kuadratnya ya. Di sini ada R-nya 0,760 dan kedua R square atau R kuadratnya yaitu 0,578. Lalu untuk persamaan garisnya kita lihat dari koefisiennya yaitu konstan kita sebut A dan B ini kadar gula darah. Untuk konstannya A nya ini 18,095 dan 2 kadar gula darahnya itu 0,780. Jadi cara perhitungannya yaitu tekanan darah sistolik sama dengan 18,095 ditambah kadar gula darah 0,780 dikali kadar darah. Artinya nilai koefisien determinasinya yaitu 0,578. Artinya persamaan garis regresi yang diperoleh dapat menerangkan bahwa 57,8% variasi kadar gula darah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal terakhir yaitu nomor 6.
Lakukanlah analisis univariate untuk variabel kadar gula darah. Oke, yang pertama kita ke analyze, descriptive statistic, frequency, kadar gula darah, kita pindahin ke variabel statistik, min, standar deviasi, minimum, maksimum. Continue. Lalu display kita matikan. Oke. Nah, di sini untuk statistik minnya itu 152,85, standard deviationnya 11,668 dan minimumnya 130 dan maksimumnya 171. Berarti diketahui nilai rata-rata kadar gula darah adalah 153 mg per dl. Nah, dengan standar deviasi 11,668 mg per dl. Terus kadar gula darah terendah adalah 130 mg per dl. Dan kadar gula darah tertinggi adalah 170 mg per dl. Selanjutnya soal kedua yaitu buatlah variabel kategori gula darah 1 dengan kriteria yang pertama jika kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, dan yang kedua jika kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Pertama kita ke transform, lalu kita ke record into difference, tekan kadar gula darah kita pindahkan output variabelnya jadi gula darah 1. Labelnya nanti kita isi change out and new, variabelnya value-nya 1, loss-nya 153. Add, terus new value-nya yang kedua, yang Higgs-nya 154. Di add dulu, lalu continue. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke variable view untuk mengubah desimal menjadi 0. Value-nya kita ubah 1 kurang dari sama dengan nilai rata langsung add. Yang kedua, labelnya lebih dari nilai rata kita add. Oke. Lalu selanjutnya kita balik ke data view, ke analyze, descriptive statistic, frequency, kita reset, kita masukkan gula darah 1, pindahkan variabel, displaynya dimatikan. Oh, sorry, display tetap dinyalakan. Oke. Nah, di sini statistiknya tidak ada yang missing ya. Kita lihat di gula darah 1. Nah, diketahui responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan sebanyak 9 dengan persen 45%, dan responden yang memiliki kadar gula darah tertinggi nilai rata-ratanya sebanyak respondennya sebanyak 11 orang dan persennya 55%. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.